Dahulu sepeninggalan Nabi Muhammad, sahabat Nuaiman merasa galau hari-harinya. Dia merasa kesepian karena tidak ada lagi yang beliau usili dan jaili. Nuaiman bin Amr bin Rafah adalah sahabat Nabi Muhammad yang koplak dan gokil banget. Meskipun sahabat Rasulullah ini gemar mabuk dan hobi minum arak, namun kecintaan beliau kepada Rasulullah sangatlah besar. Tak jarang Nuaiman membuat orang lain sial dan marah. Pokoknya siapapun orangnya yang bertemu Nuaiman, maka ia harus bersiap-siap kena sasaran empuk untuk dikerjain. Para korbannya tidak hanya orang biasa dan sahabat saja, bahkan Rasulullah pun berkali-kali kena perang jebakan Nuaiman. Meskipun Nuaiman dianggap sembrono, tetapi beliau sangat dekat dan dicintai Nabi Muhammad karena sering membuat Nabi tertawa. Inilah yang banyak membuat para sahabat lainnya iri akan kedekatan mereka berdua. Pada suatu ketika Nuaiman sedang galau dan kesepian. Tiba-tiba, dari kejauhan nampak seorang pria tua bertongkat yang kelihatannya kebingungan. Pria itu tampak mondar-mandir mencari sesuatu. Ternyata kakek itu adalah Mahramah bin Naufal yang telah berusia 115 tahun, dia adalah orang tua yang buta. Karena merasa risih melihatnya, maka Nuaiman memanggil orang itu. "Wahai kakek buta, mendekatlah kemari." Kemudian kakek buta mendekat ke sumber suara. Setelah mendekat, kemudian Nuaiman bertanya, "Kau itu kenapa sih mondar-mandir bikin sumpah orang aja?" Kemudian si buta menjawab, "Aku sebenarnya bingung mau mencari toilet, aku sudah kebelet pingin kencing tapi ndak nemu tempatnya. Biasanya saya bersama anak saya. Tetapi dia sedang pergi ke pasar, makanya saya tidak tahu dia, saya sudah kebelet dan ndak kuat nahannya." Nuaiman lalu berkata, "Kau cari toilet ya kek, yuk sini aku bantu." Kemudian Nuaiman memegang tangan si buta dan menuntunnya ke sebuah tempat. Saat itu mulailah timbul rasa Nuaiman untuk menjaili orang buta itu. Dan ternyata benar, Nuaiman bukannya membawa si buta ke toilet tetapi malah membawanya menuju ke masjid Rasulullah. Padahal, masjid itu zaman dahulu tidak ada toiletnya. Setelah sampai, Nuaiman kemudian membawa si buta untuk masuk ke dalam masjid. Si buta merasa yakin bahwa yang membawanya adalah orang baik. Kemudian, Nuaiman meletakkan si buta itu di dekat mihrab masjid dan berkata dengan penuh kepercayaan. Nuaiman berkata, "Kakek, kita sudah sampai, silakan kamu mau ngapain aja terserah." Si buta lalu berkata, "Apakah di sini aman dan tidak ada orang?" Nuaiman lantas menjawab, "Di sini aman, lakukanlah keperluanmu." Seketika itu Nuaiman mulai pergi meninggalkan si kakek buta dan menghilang entah kemana. Sedangkan si buta lalu mulai membuang hajat yang sudah lama diempetnya. Si kakek buta kemudian membuka celana dan kencing seketika di masjid itu dengan leganya. Namun tanpa disangka, ternyata di dalam masjid itu terdapat para sahabat Nabi dan tabi'in yang sedang melaksanakan ibadah sholat. Sontak saja situasi menjadi geger dan memanas. Para jamaah sholat yang melirik aksi konyol orang itu sontak mempercepat sholatnya. Setelah selesai sholat, mereka mendekati pria itu dan hendak memukulnya. Tetapi setelah diinterogasi, ternyata orang itu buta. Mereka sampai heran sekali dengan orang buta ini yang dengan pedenya pipis di dalam masjid. Padahal, masjid adalah tempat ibadah yang senantiasa dijaga kesuciannya. Mereka kemudian bertanya, "Kenapa kamu berani-beraninya kencing di masjidnya Rasulullah?" Si buta menjawab, "Apa ini di masjidnya Rasulullah?" Mereka menjawab, "Iya benar, ini adalah masjidnya Rasulullah. Kenapa kamu bisa seperti ini?" Si buta menjawab, "Astagfirullah, tadi saya mencari-cari toilet kemudian saya bertemu seseorang yang kelihatannya orang baik hendak dan menunjukkan toilet. Dan dia katakan kalau ini adalah toilet." Mereka kemudian berkata, "Ini pasti ulah si Nuaiman. Ini pasti kerjaannya Nuaiman." Setelah si buta mengetahui bahwa yang membuat dia malu dan sial adalah Nuaiman, maka dia berjanji akan mencari Nuaiman dan memukul dia dengan tongkatnya. Si buta lalu berkata, "Saya bernazar, saya tidak akan keluar dari kota Madinah sebelum saya berhasil menemukan Nuaiman dan memukulnya dengan tongkat saya." Aksi Nuaiman ini sungguh membuat si kakek buta marah dan jengkel. Sebab, dia dipermalukan dan menjadi tontonan para jamaah yang sholat di masjid itu. Sejak saat itu, si buta lantas mulai pergi mencari Nuaiman di berbagai sudut kota. Dia bertanya ke sana kemari kepada setiap orang yang ia jumpai. "Tahukah kamu di mana Nuaiman berada?" Mereka menjawab, "Kalau Nuaiman dicari itu tidak akan ketemu wahai kakek." Karena si kakek buta itu capek mencari Nuaiman kemana-mana ndak ketemu, akhirnya beliau beristirahat. Tidak lama kemudian, Nuaiman muncul kembali dan menghampiri si kakek buta itu. "Wahai kakek buta, kamu kenapa?" tanya Nuaiman. "Saya lagi galau mencari-cari Nuaiman ndak ketemu, ingin rasanya aku memukulnya," jawab si kakek buta. Nuaiman pun lalu beraksi dan berkata, "Oh alah, kamu cari Nuaiman, sini aku hantar kamu kepadanya." Kemudian, Nuaiman lantas memegang dan menghantarkan si kakek buta itu ke masjid lagi. Setelah masuk masjid, di sana ada para sahabat yang sedang sholat. Nuaiman lalu berkata sambil menyodor-nyodorkan tongkatnya, "Nah itu dia Nuaiman, abis nipu kamu dia pura-pura sholat." Kemudian, Nuaiman berlahan pergi meninggalkannya.
Tidak berpikir panjang, si kakek buta itu lantas mengangkat tongkat dan memukul orang yang sedang sholat itu sekeras-kerasnya. Seketika itu, orang-orang yang melihatnya berteriak, "Tolong, ada musuh yang mau membunuh Amirul Mukminin." Ternyata, yang dipukul si buta adalah Khalifah Utsman bin Affan. Si kakek lantas gemetar karena tidak tahu kalau yang dipukulnya adalah sang Amirul Mukminin. Ternyata setelah diselidiki, ternyata ini ulah si Nuaiman lagi. Si kakek buta itu sangat malu, jengkel dan marah sekali. Dia lantas berkata, "Demi Allah, mulai sekarang aku tidak akan percaya lagi dengan para manusia." Masya Allah, meskipun begitu, para sahabat memberi masukan agar tidak usah mengganggu Nuaiman. Sebab, dia adalah orang yang sangat dekat dan dicintai Nabi Muhammad SAW.